Pengen mulai bisnis tapi nggak punya banyak modal? Nah, Anda ada di channel yang tepat karena di episode kali ini saya akan membahas beberapa contoh ide-ide bisnis yang nggak butuh modal banyak sama sekali. Nah, pertama-tama nih sebelum saya lanjut untuk memberikan beberapa contoh dari usaha-usaha yang nggak butuh modal banyak, kita bahas dulu apa sih karakteristik usaha-usaha yang bisa dijalankan dengan modal yang sangat rendah. Yang pertama adalah kalau kita bisa menjalankan usaha itu dari rumah. Jadi tentu saja kalau kita nggak perlu bayar sewa restoran, nggak perlu bayar sewa perkantoran, nggak perlu bayar angkringan, itu akan menjadi lebih murah karena setiap bulannya Anda tidak perlu dipusingkan dengan bayar yang namanya sewa gedung, tempat, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ciri-ciri usaha bermodalkan kecil itu kalau kita tidak butuh karyawan tetap, alias kita bisa kerjakan sendiri atau kita bisa kerjakan dengan bantuan keluarga atau mungkin tetangga, teman, dan mungkin of course kita kasih upah segala macam, tapi nggak perlu ada karyawan tetap. Karena ketika udah bicara tentang usaha yang membutuhkan karyawan tetap, tentunya akan butuh modal yang lebih besar, karena mau usahanya lagi dapat income banyak atau lagi sepi, Anda terpaksa tetap harus bayar karyawan. Faktor ketiga yang membuat usaha Anda bisa dimulai dengan modal yang sedikit adalah kalau Anda sudah punya peralatannya. Nih misalnya Anda hobi fotografi, Anda sudah punya kameranya, Anda sudah punya filternya, punya tripodnya, segala macam, dan tentu saja itu akan membuat biaya yang dibutuhkan untuk memulai usaha fotografi lebih rendah kalau memang Anda sudah punya peralatannya. Atau untuk ibu rumah tangga nih, misalnya Anda memang kesehariannya senang masak, maka kalau Anda ingin memulai bisnis catering dari rumah, Anda nggak butuh modal terlalu banyak karena Anda sudah punya, misalnya udah punya ovennya, udah punya penggorengannya, dan segala macam. Faktor terakhir yang menurut saya membuat modal usaha itu bisa ditekan adalah kalau Anda berkecimpung di bidang-bidang yang tidak membutuhkan stok inventory yang banyak. Karena kalau megang inventory itu kan sebenarnya itu modalnya lumayan ya. Jadi kita beli barang entah dari Cina atau dari mana, terus kita dengan niat berusaha untuk menjual lagi, tapi kan itu bisa laku, bisa enggak, dan semakin banyak stok yang kita pegang, maka semakin besar juga modal yang kita butuhkan. Jadi itu adalah 4 karakteristik dari usaha yang nggak butuh modal banyak. Buat yang belum familiar apa itu dropshipping? Dropshipping itu basically Anda mengiklankan dagangan orang lain tapi Anda sendiri nggak pegang barangnya. Jadi misalnya nih, Anda jual suatu barang, let's say harganya Anda iklankan 80.000. Jadi orang beli ke Anda 80.000. Nah, ketika sudah ada orang yang beli, Anda kemudian memforward order tersebut ke suppliernya. Misalnya let's say suppliernya jual 50.000. Nah, yang 30.000 itu kemudian menjadi profit Anda. Dan Anda juga nggak perlu repot-repot mikirin tentang packing, shipping, karena itu akan langsung dikirim sama si suppliernya. Jadi si suppliernya akan mengirim langsung ke buyernya. Mungkin Anda bertanya ya, memangnya ada ya yang mau beli seperti itu? Jawabannya dari pengalaman saya pribadi, ada loh. Ada, karena tidak semua orang itu tahu di mana cara mencari barang yang murah. Jadi bisa jadi Anda tetap mendapatkan pembeli karena si pembelinya tetap ngerasa, oh Anda jualnya tetap lebih murah dari mall. Nah, dropshipping ini tipenya macam-macam ya. Ada orang yang dropshipnya barangnya di source dari Cina. Ada yang seperti tadi saya kasih contoh, dropshipnya antar marketplace. Jadi Anda sebenarnya beli ke online seller yang lain, terus Anda jual ulang. Atau bisa juga Anda menjualkan barang yang sebenarnya ada di pasar dekat rumah Anda, atau tetangga Anda, keluarga Anda yang bikin sendiri terus Anda yang bantu jualin, seperti itu. Nah, buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang dropshipping, simak terus di channel ini, jangan lupa subscribe karena aku rencananya mau membuat video terpisah mengenai dropship, karena ini memang bener-bener adalah cara yang paling realistis untuk orang mendapatkan uang tambahan dengan modal yang nggak seberapa. Dan ini bisa diterapkan apakah Anda ibu rumah tangga, atau pelajar, atau pensiunan, atau karyawan yang mau nyari uang tambahan, atau yang baru kena PHK misalnya. Dropshipping ini adalah cara yang
sangat menjanjikan. Jadi jangan lupa subscribe dan like dan komen ya. Oke, ide bisnis yang berikut adalah menjadi reseller. Mungkin Anda terus bertanya, apa bedanya dropshipper dan reseller? Menurut saya, kunci perbedaan antara dropshipper dan reseller adalah barangnya Anda pegang atau enggak. Kalau dropshipper itu biasanya Anda nggak pegang barang, jadi barangnya masih ada di suppliernya dan suppliernya akan langsung kirim kepada pembeli. Sementara kalau reseller, itu Anda masih pegang barang. Jadi Anda beli bulk gitu ke si suppliernya, Anda beli dalam jumlah tertentu dengan harga diskon, kemudian Anda jual ulang kepada orang lain. Kalau Anda ingin menjadi reseller, yang paling strategis adalah Anda meresell barang-barang yang memang sedang naik daun. Misalnya Atta Halilintar nih, sekarang dia lagi nge-push dagangan dia, kalau nggak salah kerudung, terus ada Asyap Snack, terus ada rahasia orang hebat kayak herbal madu drink, ya apalah itu. Kalau Anda menjadi reseller dari produk-produk yang sedang naik daun, itu relatif lebih mudah daripada Anda menjual barang yang orang masih kurang familiar atau nggak terkenal. Karena walaupun kualitas barangnya bisa jadi tidak kalah atau bahkan lebih bagus, tapi kalau tidak terkenal, itu akan lebih susah untuk mendapatkan pembeli. Nah, salah satu bisnis di masa pandemi ini yang saya lihat masih jalan itu adalah bisnis snack. Nah, yang menjadi rahasia di sini adalah sebenarnya Anda tidak harus selalu membuat snack itu sendiri. Kalau Anda mau bikin sendiri, boleh. Tapi sebenarnya kalau Anda cuma mau nyari untung, yang bisa jadi lebih ekonomis adalah Anda beli snack curah, beli snack kiloan, beli di pasar. Kemudian Anda paketkan ulang dengan paket yang lebih kecil, kemudian Anda taruh branding Anda. Dan bahkan Anda juga bisa misalnya memodifikasi lebih lanjut, Anda combine beberapa tipe snack, jadi satu jadi party snack, atau Anda bundle beberapa tipe, Anda jualnya misalnya paket isi 6, dan biasanya Anda kalau mau mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas, Anda tawarkan misalnya ya free shipping keliling Indonesia. Dan itu tentunya akan menjadi menarik untuk orang-orang yang nggak berada di kota Anda. Salah satu contoh sukses orang yang berbisnis snack ini adalah keripik pisang Zanana. Ini saya tahunya karena nonton di YouTube ada beberapa ceramah bisnis dari pendirinya. Nah, beliau ini namanya Ghazan Askar. Ketika mulai bisnisnya usianya masih muda banget, sekitar 18 atau 19 tahun. Yang dia lakukan pada saat itu adalah dia kepikir bagaimana caranya menjual keripik pisang di Bandung, tapi tipe-tipe keripik pisang yang biasanya adanya di Lampung. Kalau teman-teman familiar dengan keripik pisang yang dibalut dengan susu, terus coklat bubuk, keju, kurang lebih itulah awal mula usaha beliau. Dan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih kuliah, masih jadi pelajar. Usia itu sama sekali tidak menjadi penghalang untuk memulai bisnis sendiri. Jadi awalnya dia belum membuat keripik pisangnya sendiri. Awalnya dia beli kiloan, kemudian yang dilakukan adalah dia racik bumbu sendiri, bumbu coklat sendiri, bumbu susu sendiri. Kemudian dia mix, kemudian dia jual. Dia jual dengan harga yang murah, sebagian dia kasih gratis juga untuk dapat feedback rasanya yang kurang apa, packagingnya mesti seperti apa, segala macam. Nah, sekarang bisnisnya sudah sangat besar, dia punya cabang di mana-mana, sampai di luar negeri juga ada yang menjadi resellernya. Dan tentunya kayaknya sekarang sih dia keripik pisangnya udah pasti bikin sendiri lah ya, udah bukan beli di pasar lagi. Tapi awalnya dimulai dengan sederhana dulu. Nah, ide selanjutnya cocok untuk Anda yang memang senang masak. Gimana kalau Anda membuka home catering? Walaupun saya pakai kata catering, tapi nggak berarti harus catering kayak buat kawinan yang harus serve ribuan orang ya. Bisa jadi Anda mulai dari yang sederhana dulu. Anda bisa jualan di Instagram atau di Facebook atau di marketplace. Nah, kalau ada orderan baru Anda masak, kemudian Anda kirim. Bahkan lebih baik lagi kalau tipe masakan yang Anda siapkan itu tahan untuk
dikirim keluar kota hingga pangsa pasar Anda lebih besar lagi. Kan selebriti pun ada beberapa yang mencoba untuk berjualan ala home catering ini. Misalnya nih, belakangan ini Ari Lasso dagang siomay. Contoh lain yang cukup terkenal itu adalah Titi Kamal jualan ayam jerit. Ide bisnis selanjutnya adalah jasa titip. Di tiap daerah itu biasanya ada aja sesuatu yang ngangenin kan. Misalnya kalau di Bandung yang terkenal itu Kartika Sari atau Batagor Riri. Kalau di Surabaya ada sambal burudi. Nah, jadi di tiap daerah itu pasti ada aja yang ngangenin. Nah, salah satu peluang bisnis yang bisa dicoba dengan modal yang nggak seberapa adalah bisnis jasa titip. Bisnis jasa titip itu jadi Anda kalau ada yang order kepada Anda, mereka bayar. Setelah mereka bayar, kemudian Anda bantu untuk beli barangnya dan Anda kirim ke tempat yang bersangkutan, biasanya di luar kota. Nah, tentunya kalau Anda mau melakukan jasa titip ini, Anda tentu harus pilih-pilih juga kira-kira barang apa yang tahan untuk dikirim. Selain makanan, jasa titip ini juga bisa diterapkan untuk barang-barang lain, guys. Saya pernah lihat nih di Instagram ada yang buka jasa titip barang-barang IKEA. Karena nggak semua orang mau untuk pergi ke Serpong dan orang yang suka barang IKEA itu belum tentu tinggalnya di Jabodetabek kan, bisa jadi di daerah lain. Jadi ada juga yang membuka jasa titip untuk barang-barang yang sulit didapat di tempat lain. Konsep bisnis jasa titip ini juga bisa diterapkan untuk teman-teman yang senang jalan-jalan ke luar negeri. Jadi sembari jalan-jalan, sebelumnya Anda buka dulu nih, buka listing jasa titip yang mau nitip skincare atau yang mau nitip tas segala macam, bisa beli kepada Anda. Tentunya di masa pandemi ini kita masih belum bisa traveling ya, tapi kalau misalnya nanti suatu saat udah bisa traveling lagi, ini biasanya menjadi salah satu lahan yang menjanjikan juga, yaitu buka jasa titip. Karena jasa titip ini nggak butuh keahlian khusus, Anda cukup tahu barang apa yang diinginkan banyak orang tapi nggak ada di daerah mereka. Untuk sebagian orang, hewan piaraan itu seperti keluarga sendiri. Yang saya lihat belum banyak berkembang di Indonesia adalah bisnis pet hotel alias jasa titip binatang. Kalau di luar negeri sebenarnya jasa penitipan binatang ini udah lumayan populer. Bahkan ada di Singapura misalnya, itu ada jasa-jasa untuk kayak semacam sekolah tapi untuk pet. Jadi tiap pagi petnya dijemput, terus dibawa ke suatu tempat, diajak main, dilatih berbagai permainan, terus sore-sore dibalikin lagi. Nah, sementara di Indonesia belum banyak nih yang seperti ini. Jadi kalau Anda punya space ekstra di rumah dan Anda sayang hewan, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk dijajaki, yaitu bisnis penitipan hewan. Nah, ide selanjutnya adalah senior care. Basically senior care itu konsepnya mirip-mirip kayak playgroup, tapi target audiensnya bukan anak-anak tapi warga senior. Jadi senior care ini adalah konsep yang saya lihat kalau di luar negeri sudah ada, tapi di Indonesia kayaknya belum banyak. Basically yang dilakukan oleh pengelola senior care ini, warga-warga senior tersebut dijemput, kemudian dikelola aktivitasnya, misalnya jalan-jalan bareng atau ada sesi vokal grup bareng, kemudian sore-sorenya dibawa pulang lagi. Jadi konsepnya adalah memberi kesempatan untuk warga senior berkumpul dan melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa relaxing buat mereka, sembari ada yang jagain juga. Nah, di situ mereka jadi bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sebaya, dan kita juga sebagai keluarganya nggak perlu khawatir karena ada yang menjaga. Apalagi kalau dikombin dengan jasa antar jemput nih, ini menjadi suatu bisnis yang sebenarnya sangat menjanjikan. Kalau Anda punya mobil yang relatif besar, maksud saya besar itu nggak harus truk ya, misalnya mobil pick up atau mobil van,
yang misalnya hanya dipakai Senin sampai Jumat tapi weekendnya nganggur, atau misalnya bisnis Anda sekarang lagi lesu dan mobilnya sedang jarang dipakai. Salah satu alternatif yang bisa dipikirkan adalah membuka jasa mover. Jasa mover ini adalah jasa untuk membantu orang pindahan, entah itu pindahan rumah atau membantu anak kos pindah kos, atau bisa juga membantu orang-orang yang baru saja membeli barang-barang yang berukuran besar. Misalnya mereka yang baru belanja di IKEA, dan itu bisa menjadi business opportunity untuk memaksimalkan penggunaan kendaraan Anda. Dan of course nggak butuh biaya yang banyak kalau Anda memang sudah punya kendaraannya. Modal yang Anda perlukan mungkin ya tinggal beli troli lah untuk dorong barang, tapi kan troli harganya nggak seberapa ya. Dan untuk memaksimalkan profit, Anda bahkan bisa memberikan opsi kepada pengguna jasa apakah mereka cuma mau dibantuin setirin dari tempat A ke tempat B, atau mereka butuh jasa untuk dibantuin ngangkat barang. Nah, itu salah satu trik yang saya lihat kalau di marketplace itu sering dilakukan. Jadi ketika diiklankan harganya terlihat kayak murah, padahal murah itu berarti Anda harus ngangkut sendiri nih barangnya dari toko ke atas mobil, itu Anda harus ngangkat sendiri, sementara si movernya cuma membantu untuk mengantarkan barang dari tempat A ke tempat B. Tapi kalau misalnya Anda mau dibantuin ngangkat, itu Anda bisa charge tambah lagi untuk manpowernya. Untuk Anda yang hobinya fotografi, ada niche yang menurut saya sekarang masih belum banyak digali orang, karena kalau foto wisuda, foto kawinan, prewedding itu cukup standar ya, kayaknya di mana-mana banyak itu yang menawarkan. Tapi sekarang yang relatif masih belum banyak ditawarkan orang adalah jasa foto untuk newborn alias bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena tidak semua orang itu nyaman untuk dealing dengan anak kecil. Tapi semisal Anda memang hobi fotografi dan Anda punya pengalaman mengurus anak kecil, entah itu anak sendiri atau ponakan segala macam, Anda bisa mencoba menjajaki bisnis fotografi newborn. Nah, yang lebih oke lagi, bisnis foto newborn ini Anda bisa menawarkan untuk foto di tempat si bayinya. Nah, itu menjadi win-win solution karena si bayinya nggak usah traveling, sementara Anda juga jadi di rumah tidak perlu repot mikirin, aduh studio di rumah seperti apa. Anda nggak perlu pusing, karena Anda tinggal datang ke rumah si bayi. Anda tentunya butuh peralatan ya, butuh misalnya mesin white noise supaya bayinya nggak rewel. Anda butuh prop kayak topi lucu, celana lucu, kostum lucu, keranjang, dan segala macam. Cuma satu catatan kalau Anda ingin memulai bisnis foto newborn, itu biasanya Anda butuh setidaknya satu orang untuk bantu jagain, megang bayinya segala macam, paling gitu. Nah, niche lain dalam bidang fotografi adalah bisnis fotografi pakaian atau kerudung atau apalah yang dipakai. Karena untuk perusahaan yang besar, biasanya mereka kan kalau mau ada marketing campaign, mereka tinggal sewa modelnya, sewa fotografer secara khusus, dan si fotografer dan model tersebut mereka hanya membuat materi untuk si perusahaan tersebut. Tapi untuk online shop yang masih kecil, usaha-usaha kecil yang masih berkembang, untuk UMKM, mereka bisa jadi nggak punya budget untuk menyewa fotografer dan model yang khusus untuk produk mereka doang. Misalnya nih pasang nih pengumuman online, oke, akan ada sesi pemotretan tanggal 31 misalnya. Kemudian online shop yang tertarik bisa mengirimkan barang kepada si koordinator tersebut. Kalau kasarnya sih online shopnya kayak patungan lah untuk nyewa fotografer sama model. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif untuk Anda yang hobi fotografi. Nah, untuk Anda yang punya skill-skill khusus, misalnya Anda jago desain grafis, atau Anda bisa ngedit video, bisa ngedit foto, bisa voice over, translation dari berbagai bahasa segala macam. Salah satu yang bisa Anda pertimbangkan adalah menjadi freelancer internasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pangsa pasar Anda bukan hanya orang yang berada di kota Anda, tapi sedunia. Nah, ada beberapa website yang memfasilitasi pertemuan antara orang-orang yang memang mencari jasa versus orang-orang yang memang bisa memberikan servis tersebut dari berbagai dunia.
Nah, salah satunya adalah Fiverr. Nah, Fiverr ini adalah semacam marketplace yang mempertemukan orang-orang pencari jasa dengan orang-orang yang menyediakan jasa. Jadi, kalau misalnya Anda masuk ke websitenya Fiverr, itu ada macam-macam tuh. Ada orang yang menawarkan jasa untuk edit podcast, untuk membantu bikin YouTube thumbnail, atau bahkan membantu buat CV untuk nyari kerja. Itu ada berbagai macam service yang ditawarkan di Fiverr. Nah, kalau Anda punya keahlian khusus menawarkan jasa Anda di Fiverr, bisa menjadi ide bisnis. Nah, sekian dulu episode kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang sedang mencari ide bisnis dengan modal yang nggak seberapa. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, karena di episode-episode selanjutnya saya rencananya akan membahas lebih banyak lagi tentang hal-hal dan cara-cara yang bisa membantu untuk mencari uang tambahan. Sampai di sini dulu, selamat mencari rezeki yang halal. Dah!